Hai, selamat datang di channel kami Sekilas Sejarah. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai peradaban suku Maya. Kalian tahu gak sih kalau suku Maya adalah salah satu suku bangsa dengan peradaban yang maju di zaman kuno? Hal tersebut dapat kita ketahui dari banyaknya peninggalan peradaban suku ini yang dinilai sangat maju pada zamannya. Nah, kalau gitu, yuk kita ulik lebih lanjut mengenai suku Maya ini. Sekilas mengenai suku Maya, bangsa yang gemar berolahraga dan berpesta ini memulai peradabannya di Amerika Tengah pada tahun 2009 Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Peradabannya tumbuh dan berkembang di negara-negara kota seperti Polis Yunani. Sistem kepercayaan yang mereka anut adalah politeisme karena mereka menyembah lebih dari 1000 dewa. Dewa tertinggi menurut keyakinan mereka adalah Dewa Shak atau Dewa Hujan. Dalam berkomunikasi, bangsa Maya menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Proto-Maya. Kemudian bahasa tersebut mengalami percabangan pada zaman praklasik hingga meliputi rumpun bahasa Huastek, Keicharaya, Keanjobalaraya, Mamea, Tlaxcala, dan Yucatec. Bahasa yang digunakan pada teks Maya klasik di seluruh wilayah Maya telah dikenali sebagai bahasa Chola. Hieroglif Maya. Aksara Maya dikenal dengan nama glif Maya atau hieroglif Maya yang terdiri dari 850 karakter. Sistem penulisan aksara Maya menggunakan logogram yang didukung oleh glif silabis. Satuan dasar teks hieroglif Maya adalah blok-blok glif yang melambangkan suatu kata atau frasa. Blok ini terdiri dari satu atau beberapa glif yang saling menempel, dan setiap blok glif dipisahkan oleh spasi. Ahli epigraf menyebutkan bahwa blok-blok glif yang tersusun dari kiri ke kanan dimaknakan dengan huruf, dan dari atas ke bawah dimaknakan dengan angka. Matematika. Sistem aritmatika vegesimal. Bangsa Maya menggunakan sistem aritmatika vegesimal atau sistem bilangan yang berasaskan 20 angka. Basis 20 angka memiliki konsep penghitungan, di mana titik mewakili angka 1 dan batang atau garis mewakili angka 5. Pemilihan 5 unit dari sistem vegesimal berasal dari korespondensi dari 5 jari tangan dan total 20 jari tangan dan kaki manusia. Sistem nilai tempat dengan tanda 0. Suku Maya juga mengembangkan sistem nilai tempat dengan tanda 0. Angka 0 di peradaban Maya berfungsi sebagai penanda posisi. Kemudian 0 juga dipakai untuk melakukan penghitungan dengan jumlah yang besar. Nilai dari suatu bilangan ditentukan oleh posisinya, di mana semakin ke atas lambangnya, maka pengalinya akan semakin berlipat 20. Lambang yang berada di paling bawah melambangkan satuan, dan lambang di atasnya adalah kelipatan dari 20, serta lambang yang ada di atasnya lagi merupakan kelipatan 400. Kalender. Bangsa Maya memiliki 4 sistem penunjuk waktu yang berbeda. Yang pertama adalah kalender Tzolk'in, yang memiliki siklus 260 hari, yang terdiri dari 13 kali periode atau bulan, dengan 20 hari di setiap periodenya. Siklus ini mungkin terkait dengan masa kehamilan manusia. Lalu, ada kalender putaran. Kalender putaran merupakan kombinasi dari siklus kalender Tzolk'in dan kalender Hub. Dengan fungsi kalender ini sebagai bahan penghitungan astrologi, penelitian, dan penumbuatan. Ada kalender Hub. Kalender Hub terdiri dari 18 kali periode atau bulan dengan 20 hari di setiap periodenya. Di kalender ini terdapat 5 hari sial dalam 1 kali tahun. Yang keempat adalah kalender hitung panjang. Kalender hitung panjang terdiri dari 5 sistem penghitungan, yaitu Kin atau hari, Winal atau bulan dengan 20 hari, Tun atau 1 tahun dengan 360 hari, Kaktun atau 20 kali Tun, dan Baktun atau 20 kali Kaktun. 1 Tun di sini didefinisikan sebagai 360 hari, yang berbeda dengan sistem kalender Haab yang terdiri dari 365 hari. Bagian terlama dari sistem kalender hitung panjang diberi nama Baktun. Bagian ini cukup kontroversial karena akan berakhir ketika kalender hitung panjang telah mencapai 13 Baktun yang jatuh pada 21 Desember 2012. Astronomi. Bangsa Maya memiliki keahlian di bidang astronomi dan ilmu pasti. Mereka telah mengetahui planet-planet dan peredaran bulan, sehingga suku bangsa ini dapat meramalkan kapan terjadinya gerhana bulan dan matahari. Suku Maya juga dapat memprediksi gerhana secara akurat, dan mereka menciptakan tabel gerhana yang menghitung probabilitas gerhana. Penguasaan kalender pada tingkat yang paling sederhana memberikan suku bangsa Maya pemahaman mengenai musim dan siklus pertanian.
Dalam formulasi yang lebih kompleks lagi, kalender Maya mengatur kegiatan keagamaan dan juga ritual yang rumit, dan juga memiliki kompleksitas yang penuh. Astrologi Maya menghasilkan angka sihir dan dapat meramalkan nasib individu dan dapat memprediksi masa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan untuk sejumlah kegiatan. Dilihat dari prasasti di Palengke, para astronom Maya pada abad ke-7 menentukan panjang bulan lunar setara dengan 3 tempat desimal atau 29.530 hari. Planet Venus dijadikan sebagai objek penghormatan khusus dalam budaya Maya. Para astronom Maya menyelaraskan siklus tahun-tahun Venus dan tahun matahari, dan mereka menguraikan siklus yang lebih kompleks, termasuk yang mengintegrasikan 104 tahun matahari, 146 siklus Zolkin suci, dan 65 tahun Venus. Dalam prasasti lainnya, menunjukkan bahwa Jupiter memiliki signifikasi astrologi, yaitu bintang-bintang tertentu juga memiliki arti khusus. Jelas, astronom Maya terlibat dalam penelitian khusus pada tingkat presisi dan keahlian yang tinggi. Nah, gimana guys? Menarik kan? Sekian sekilas info mengenai peradaban suku Maya dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa cek description box untuk sumber-sumbernya.